Halo Universe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Riani Arruan Solo. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Fajar Makassar, program studi S1 Akuntansi. Nah, di prodi akuntansi ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Misalnya perpajakan. Nah, perpajakan ini sangatlah penting. Kenapa? Karena selain sebagai mata kuliah wajib prodi, mata kuliah perpajakan ini juga merupakan salah satu mata kuliah skill yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja yang ada, khususnya di bidang profesi yang ada saat sekarang ini. Nah, pada mata kuliah perpajakan ini diampuh oleh dosen yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Herawati Dahlan SE MAK. Nah, pada kesempatan ini saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas tentang perpajakan, khususnya hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, sebelum saya masuk dalam materi yang pertama, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Pemateri yang pertama adalah saya sendiri, kemudian pemateri yang kedua ada Alfatan Wanafesyahan, pemateri yang ketiga ada Julifin Baturante, dan pemateri yang keempat ada Sadila Mursid. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Nah, sebelum kita membahas hak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri, tentunya kita harus mengetahui wajib pajak ini apa sih. Nah, wajib pajak ini biasa disingkat WP, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Kemudian hak-hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak ini yang pertama itu adalah mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, melaporkan usahanya kepada Dirjen Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian ada mengisi SPT, kemudian menyampaikan SPT, kemudian membayar dan menyetor pajak yang terutang dengan SPT ke kas negara, kemudian menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Itulah beberapa kewajiban dalam wajib pajak. Kemudian ada hak dalam wajib pajak. Yang pertama itu ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Kemudian yang kedua ada hak dalam hal dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga ada hak untuk mengajukan keberatan banding atau peninjauan kembali. Kemudian yang terakhir itu memperoleh pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. Nah, itu adalah hak-hak wajib pajak. Kemudian ada NPWP. Nah, NPWP ini apa sih? Nah, NPWP ini adalah singkatan dari pokok wajib pajak. Nah, apa sih artinya? Nah, arti dari NPWP itu sendiri adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan pelayanan hak dan kewajibannya. Nah, kemudian NPWP ini diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Nah, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, NPWP ini tidak berubah meskipun wajib pajak ini pindah ke tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat yang sudah terdaftar seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, siapa aja sih yang wajib mendaftarkan diri di NPWP itu sendiri? Nah, yang wajib mendaftarkan diri itu yang pertama adalah WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kemudian yang kedua ada WP badan. Kemudian yang ketiga adalah WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, tetapi apabila penghasilannya sampai di akhir bulan atau disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian selanjutnya ada BUT atau bentuk usaha tetap. Kemudian ada namanya WP pemungut dan pemotong. Kemudian yang terakhir ada pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, siapa aja sih, bagaimana sih caranya
mendaftarkan diri ke NPWP. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang wajib mendaftarkan diri ke NPWP itu ada badan atau orang pribadi di wilayah tempat kedudukan atau orang pribadi di wilayah tempat tinggal. Itu harus mempunyai syarat objektif dan syarat subjektif untuk bisa melakukan pendaftaran diri ke NPWP. Nah, kemudian selanjutnya kalau syarat objektif dan syarat subjektifnya ini sudah terpenuhi, itu boleh langsung menuju ke kantor pelayanan pajak untuk dibuatkan NPWP. Nah, seperti itu dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya persilakan.